Pagi itu seperti biasa, saya sudah duduk di meja kerja. Setumpuk pekerjaan menanti, dan email yang belum dibaca terus bertambah. Jam tangan saya menunjukkan pukul 10 pagi, tetapi perasaan saya sudah seperti sedang mengejar waktu tengah malam. Semua orang di sekitar saya juga terlihat sibuk. Beberapa wajah tampak stres, sementara yang lain berlari dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Saya tahu, dalam suasana seperti ini, keriuhan ini bisa dengan mudah menjalar ke dalam pikiran dan mengacaukan hari saya. Sejak beberapa bulan terakhir, pekerjaan saya terasa lebih banyak dari biasanya. Saya menghadapi proyek-proyek besar, deadline yang semakin mendekat, dan berbagai masalah yang datang silih berganti. Kadang, saya merasa seperti tengah berjuang untuk mempertahankan keseimbangan antara kerjaan, kehidupan pribadi, dan keinginan untuk sedikit beristirahat. Tapi yang paling mengganggu adalah perasaan saya yang semakin tidak terkendali. Namun, suatu hari, saat kekacauan itu memuncak, saya belajar sebuah hal yang sangat berharga. Saat itu, saya sedang dalam perjalanan menuju kantor. Selama perjalanan, jalanan macet parah. Saya terlambat untuk rapat penting dan panik karena saya tahu kalau saya datang terlambat, semuanya bisa berantakan. Saya mulai terburu-buru menghubungi rekan kerja, mengirim pesan, dan mencoba mencari solusi dari situasi yang tidak bisa saya kontrol. Tiba-tiba, saya ingat sebuah nasihat yang pernah saya dengar dari seorang teman. Terkadang, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi, kita selalu bisa mengontrol cara kita meresponsnya. Kata-kata itu bergema dalam benak saya. Saya mulai berpikir, kenapa saya begitu khawatir? Apa yang bisa saya lakukan sekarang selain tetap tenang dan mencoba mencari solusi? Saya sadar bahwa perasaan panik ini hanya memperburuk keadaan. Saya pun berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba menenangkan pikiran saya. Saya ingatkan diri saya bahwa ada banyak hal yang tidak bisa saya kontrol, dan itu tidak ada gunanya menghabiskan energi untuk khawatir tentangnya. Saat akhirnya saya sampai di kantor, meskipun terlambat, saya berusaha untuk tetap tenang. Rapat yang saya hadapi bukanlah yang pertama, dan pasti bukan yang terakhir. Saya tahu saya sudah mempersiapkan diri dengan baik, dan jika ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana, saya harus bisa menghadapinya dengan tenang. Saya berbicara dengan rekan-rekan saya dengan sikap yang tenang dan positif, dan berusaha menyelesaikan tugas dengan hati yang ringan. Hasilnya, meskipun beberapa masalah muncul, semuanya bisa diatasi dengan lebih mudah. Dari pengalaman itu, saya belajar sesuatu yang penting. Dalam hidup, ada banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan. Baik itu situasi, orang lain, atau bahkan hasil dari usaha kita. Yang bisa kita kendalikan hanya satu: reaksi kita terhadap apa yang terjadi. Bagaimana kita merespons peristiwa yang datang, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau kehidupan pribadi. Itu adalah hal yang menentukan bagaimana kita merasa dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Saya mulai mengaplikasikan cara berpikir ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masalah datang, alih-alih panik dan cemas, saya mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Saya belajar untuk menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa mengontrol segalanya, dan itu tidak masalah. Apa yang penting adalah bagaimana saya menghadapinya. Saya juga mulai menyadari pentingnya bersikap sabar.
Ketika segala sesuatunya terasa kacau, yang paling penting adalah tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ada kalanya kita harus memberi waktu bagi diri kita untuk berpikir, meriset pikiran, dan menilai situasi dengan bijak. Kesabaran bukan berarti tidak bertindak, tetapi lebih kepada memilih tindakan yang tepat pada waktu yang tepat. Selain itu, saya mulai mengingatkan diri saya untuk fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Misalnya, saya tidak bisa mengontrol bagaimana rekan kerja saya bekerja atau seberapa cepat tugas selesai. Namun, saya bisa mengontrol seberapa baik saya melakukan bagian saya, bagaimana saya menyikapi masalah yang ada, dan bagaimana saya menjaga ketenangan di tengah situasi yang penuh tekanan. Ini juga berlaku dalam hubungan pribadi. Terkadang, perasaan kecewa atau frustrasi muncul dari harapan yang tidak realistis terhadap orang lain. Saya sering berharap orang-orang di sekitar saya bisa mengerti saya tanpa perlu saya jelaskan. Atau saya berharap situasi tertentu berjalan dengan cara yang saya inginkan. Tetapi, saya mulai memahami bahwa hal-hal tersebut tidak selalu bisa terjadi. Ketika seseorang tidak memenuhi harapan saya belajar untuk menerima itu dengan lapang dada dan fokus pada bagaimana saya bisa merespon dengan bijak. Seiring berjalannya waktu, saya merasakan dampak positif dari pola pikir ini. Saya merasa lebih tenang dan tidak mudah terbawa suasana. Kekacauan di luar sana tidak lagi mengganggu ketenangan saya. Meskipun ada banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi, saya tahu bahwa saya bisa tetap fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu bagaimana saya menghadapi setiap masalah dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Ketenangan bagi saya bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Ini adalah hasil dari latihan yang berkelanjutan. Setiap kali situasi menantang datang, saya mencoba untuk lebih sabar, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Seperti halnya ketika saya sedang berada di tengah-tengah badai, saya tidak bisa menghentikan angin atau menghentikan hujan, tetapi saya bisa memilih untuk tetap berdiri tegak, dengan kepala tegak, dan tetap berjalan maju. Saya menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Namun, ada satu hal yang pasti, kita selalu memiliki kendali atas diri kita sendiri. Bagaimana kita merespons dunia di sekitar kita, bagaimana kita memilih untuk tetap tenang meski dalam kekacauan, adalah hal yang paling berharga yang bisa kita miliki. Dan itu adalah kekuatan yang sejati. Kekacauan adalah bagian dari kehidupan, dan kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi, dengan menerima kenyataan dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yakni cara kita merespon, kita bisa tetap tenang dan menemukan cara untuk menghadapi tantangan dengan hati yang lebih ringan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Zero Point untuk konten inspiratif lainnya. Semoga kita semua bisa terus menghadapi hidup dengan lebih tenang dan penuh ketenangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.